semua, kembali lagi bersama saya Fahri Irawan, dan pada kali ini saya akan melakukan review terhadap motor Suzuki GSX 150 Bandit setelah 1,5 tahun pemakaian. Jadi apa aja sih yang sudah terjadi selama 1,5 tahun pemakaian ini? Yuk mari kita lihat. I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this love, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. Pertama-tama kita akan coba lihat dulu overview awalnya. Jadi Suzuki GSX 150 Bandit ini Suzuki mengeluarkannya atas permintaan dari konsumen yang menginginkan GSX S, ya motor setelah GSX R ya, itu dengan jok yang lebih nyaman, dengan tidak menggunakan jok yang misah ya. Jadi ini kita pakai jok tandem, yang mana ini enak banget buat boncenger ya, bagi teman-teman yang mau ngebonceng temannya, bonceng keluarganya, atau bonceng pacarnya. Nah ini enak banget nih buat duduk di belakangnya, nggak sama kayak GSX-R atau S dimana pemboncengnya itu agak kadang harus merasakan sedikit sakit di pantatnya. Oke, terus di sini nggak ada bedanya ya dengan GSX-S untuk dari segi fairingnya sama ya. Di sini ya fairingnya sama. Kemudian juga ini mesinnya juga sama ya dengan GSX-R dan GSX-S. Perbedaan yang mencolok adalah di depannya aja nih. Di depannya ini lampunya kita bisa lihat ya, mirip kayak Satria FU yang injeksi. Dan di sini seperti lampu senya ini, kalau misalkan di Satria itu ada di dalam batok lampunya, tapi di sini dia ada di samping gitu ya, di samping batoknya gitu. Dan bedanya dengan Satria adalah menurut informasi yang saya dapatkan dari Suzuki sendiri, ternyata di GSX 150 Bandit ini semua mesinnya sama dengan GSX-R dan GSX-S, dimana kalau Satria dia menggunakan 6 lubang injektor, sementara GSX untuk semua tipenya menggunakan 10 lubang injektor. Makanya powernya lebih banyak atau lebih gede nih dibandingkan Satria gitu. Jadi bagaimana sih 1,5 tahun setelah menggunakan motor ini? Jadi motor ini telah saya gunakan sejauh 17.000 km ya. Oke, ini teman-teman bisa lihat sendiri di odometernya sudah melewati sekitar 17.000 km. Dan di sini semuanya normal, tidak ada settingan-settingan yang diubah. Semuanya masih asli dari pabriknya ya. Jadi tidak ada remat ecu atau mungkin penggantian spare part yang sekiranya untuk modifikasi, tidak. Ini semuanya masih normal ya. Dan di sini motornya saya pakai untuk harian ya. Ya memang ada beberapa kali untuk touring juga, dan nanti saya akan sampaikan di segmen selanjutnya. Dan pada saat penggunaan harian ini, kalau teman-teman lihat ya, biasanya pada konfigurasi mesin DOHC Octo Bore, biasanya pada tarikan bawah itu dia agak ngempos, nggak ada tenaganya. Justru tarikannya itu umumnya ada di tengah atau atas. Namun setelah saya lewati dengan berjalan di sekitar kota Jakarta, tarikan bawahnya itu nggak ada pengaruh jelek sama sekali gitu loh. Dia santai aja, biasa aja, bahkan nggak ada tenaga yang loss gitu, santai aja, mudah. Dan sekiranya ketika sudah sampai tarikan tengah atas, nah itu baru dia keluar memang tenaganya ya gitu. Dan di sini semuanya komponennya masih bawaan dari pabrik ya, nggak ada yang dimodifikasi. Semuanya knalpotnya, stangnya, lampunya dan sebagainya semuanya masih original dari pabriknya. Jadi nggak ada yang diganti dengan yang aftermarket. Terus gimana kalau kopling? Nah kalau kopling sejauh ini enak menurut saya, nggak ada perasaan gejala berat sama sekali. Di sini bahkan saya juga bisa narik koplingnya itu dengan 2 jari aja ya. Dan di sini nggak ada kendala berarti sih, nggak ada berat sama sekali dalam narik koplingnya. Terus dan di sini saya sudah memakainya touring sebanyak 3 kali.
Dan 3 kali itu adalah yang pertama saya ke Palembang, yang kedua saya ke Bali ya, ke Bali, kemudian yang ketiga itu saya ke Bandung. Nah, setelah 3 kali melakukan touring ini, saya bisa bilang Suzuki GSX Bandit ini emang enak banget untuk dibawa touring. Dia selain joknya nyaman untuk duduk selama berjam-jam, dia seperti yang saya katakan tadi ya, dia untuk tarikan tengah sampai atasnya tuh cukup enak. Jadi dengan jok yang nyaman ditambah dengan laju mesin yang bisa ada terus tenaganya sampai dimeternya 13.000 rpm, ini benar-benar enak banget kalau teman-teman yang hobi touring. Ketika saya ada di jalan yang bagus tuh, atau jalan yang rata, yang aspalnya bagus, wah itu asik banget kalau teman-teman mau top gas. Terus pada saat touring gimana nih impresinya gitu loh, misalkan top speed. Well, untuk top speed saya sendiri nggak begitu memperhatikan ya, karena waktu saya driving kencang gitu saya lebih fokus sama jalan. Tapi setelah saya perhatikan sedikit ya, waktu itu top speed yang sempat saya raih itu adalah 125 km per jam di speedometer, dan saat itu saya pakai gigi 6 dan RPM-nya 10.000. Sebenarnya masih bisa lagi sih kalau saya tarik lagi, cuma waktu itu kebetulan ada kendaraan di depan saya sehingga ya udah saya harus sedikit ngerem ya. Dan di sini Suzuki membekali GSX 150 Bandit ini sama dengan saudara-saudaranya, yaitu maksimal 13.000 rpm ya. Dan tidak ada gejala ngelos sama sekali di tarikan atas itu. Aturannya sih waktu saya top speed itu 125 km di 10.000 rpm itu masih bisa lagi ya. Terus gimana sih kelebihannya dari penggunaan Suzuki GSX Bandit ini? Oke, yang saya sukai dari Suzuki GSX Bandit ini yang pertama ya, adalah karena model joknya tandem, dia nyaman banget untuk dikendarai berlama-lama. Kenapa saya bisa bilang gitu? Sewaktu saya touring yang kedua itu, saya pulang ya, setelah dari Bali saya menuju Jogja. Nah, dari Jogja menuju Jakarta itu, saya dari Jogja selama 5 jam menuju Tegal. Di situ saya mengendarainya non-stop ya, tidak ada gejala pegal sama sekali. Jadinya itu enak banget sih kalau misalkan teman-teman suka jarak jauh gitu loh. Bahkan kalaupun misalkan teman-teman di kota besar seperti Jakarta ya, yang biasanya macet, ini nggak memberikan pegal di mata teman-teman sama sekali. Ini enak banget. Jadi bagi teman-teman yang ingin nyaman untuk sehari-hari dan juga untuk touring, ini cocok banget buat teman-teman. Yang kedua, yang saya sukai juga dari GSX Bandit ini, dia ini penggunanya jarang kalau di jalan ya. Bahkan di Jakarta sekalipun, saya jarang banget untuk nemu Suzuki GSX Bandit di tengah jalan gitu loh. Paling dalam sebulan itu, paling syukur saya bisa ketemu 1 atau 2 orang gitu loh yang pakai motor yang sama, GSX Bandit juga. Selebihnya ya saya banyak lihat motor-motor lain gitu di jalanan. Ini jarang. Jadi sehingga kalau saya di jalanan, saya kayak jadi pusat perhatian orang-orang. Ya gimana ya, senang aja gitu loh. Yang ketiga, kelebihan yang saya suka dari Suzuki GSX Bandit ini adalah harganya yang lebih murah dibandingkan kompetitor sejenis. Kompetitor sejenisnya ada Honda CB 150R Streetfire dan Yamaha Vision R. Awalnya sih waktu itu saya agak kepicu juga ya dengan Yamaha Vision R, di mana dia udah ada teknologi assist and slipper clutch dan VVA. Namun setelah melihat harganya, saya agak mikir juga ya. Dan pada akhirnya saya menjatuhkan hati saya kepada Suzuki GSX Bandit ini, yang mana di sini dia benar-benar real DOHC, benar-benar tarikannya bagus banget ketika saya pakai touring, dan enak banget dah intinya. Selain dari masalah harga motornya itu, saya juga lihat ternyata harga spare part dari Suzuki GSX ini tidak semahal dua kompetitor lainnya tadi ya. Saya telah melakukan komparasi dari harga spare partnya ya, mulai dari spare part yang sifatnya fast moving dan juga yang slow moving. Ternyata Suzuki GSX ini nomor 1 untuk dari segi hematnya. Contoh simpelnya adalah dari filter oli ya. Misalkan di motor Yamaha Vision R ya, oke, Yamaha Vision R ini setelah saya lihat, harga filter olinya itu sekitar 26 ribuan kalau nggak salah waktu itu. Dan kalau Honda CB 150R itu sekitar 30 ribuan. Tapi Suzuki ini dia harganya cuma 8.100 rupiah. Iya, teman-teman nggak salah dengar, 8.100 rupiah ya. Ini hemat banget, dan untuk harga-harga lainnya itu sama juga gitu loh, sama hematnya.
Paling yang mahal itu adalah blok mesinnya aja. Ya wajar ya, karena dia pakai konfigurasi DOHC overbore, sehingga wajar ketika harga mesinnya itu cukup mahal gitu. Kelebihan yang lainnya selain dari harga parts yang murah itu adalah ternyata spare part dari Suzuki GSX Bandit ini benar-benar awet teman-teman. Setelah 1,5 tahun saya driving selama 17.000 km ini, belum ada parts besar yang diganti. Semuanya hanya yang fast moving saja, seperti kampas rem dan juga filter oli, habis itu oli, busi, dan parts yang lainnya. Selebihnya kayak misalkan rantai, habis itu handle rem, kopling, semuanya masih sama seperti awal pembelian ya. Jadi belum ada penggantian untuk yang parts slow movingnya. Waktu itu saya sempat dapat insight juga dari teman saya sebelum membeli motor Suzuki ini. Mereka pada mengatakan, wah bro jangan beli Suzuki itu spare partnya susah dicari. Selama saya 1,5 tahun ini, saya tidak mengalami kendala berarti dalam menemukan spare part Suzuki. Itu mungkin juga didukung karena bengkel Suzuki ini nggak jauh ya dari tempat tinggal saya, jadinya mudah-mudah saja. Terus kalau kita lihat suspensinya juga dia oke ya untuk meredam guncangan, sehingga dia itu reboundnya itu yang nggak empuk nggak keras, ya pas lah gitu loh. Sehingga waktu itu ketika saya melewati jalan yang rusak, ketika saya melewati Gunung Bromo ya, waktu itu yang jalannya nggak bagus, ini enak banget rebound dan redamannya gitu. Oke, setelah kita bahas terkait kelebihannya, sekarang kita akan bahas terkait kekurangannya. Oke, kekurangan pertama yang saya rasakan dengan adanya Suzuki GSX Bandit ini, pertama yaitu olinya sih. Olinya dari Suzuki GSX Bandit ini dan GSX tipe lainnya adalah 1300 mili ya, dimana dia paling besar dibanding kompetitornya, yaitu CB150R dan Yamaha ya. Kalau CB150R itu dia olinya 1,1 liter, dan kalau Yamaha itu dia 1 liter. Tapi ini dia 1,3 liter, sehingga ketika saya mau beli oli di luar bengkel resmi, jadinya saya harus beli 2 botol, yaitu mungkin pada saat awal-awal aja ya, sisanya bisa disimpan untuk pemakaian selanjutnya. Tapi bagi saya yang suka gonta-ganti merek oli, pengen nyoba-nyoba merek oli, tentunya ini agak sedikit merepotkan ya, karena sekali beli itu harus 2, yang mana budgetnya harus 2 kali. Kelemahan kedua yang saya rasakan ketika memakai Suzuki GSX Bandit ini, pada saat awal-awal itu pada saat kilometer 3000 atau 4000 ya, seingat saya. Jadi waktu itu saat dipanasin motornya itu suka ada bunyi tek-tek, bunyi tek-tek gitu di bagian rantai atau gear depannya itu. Saya rasa kok bisa begini ya gitu loh. Tapi itu cuma pada saat dipanasin aja mesinnya. Pada saat saya melaju motor saya RPM rendah, tengah sama tinggi, itu nggak kedengeran lagi. Dan untuk masalah ini pada akhirnya setelah saya lakukan servis, ini bisa diatasi sih. Ternyata cukup dibersihkan saja dan di setel ulang, dan ini nggak kedengeran lagi bunyi tek-tek-teknya gitu. Terus yang ketiga yang saya alami juga untuk Suzuki GSX Bandit ini, dia masih seperti agak lama ya modelnya ya. Dia belum dilengkapi oleh keyless dan juga lampu hazard. Kalau untuk saudaranya GSX-R dia udah ada keylessnya, jadi dia pakai remote sama dia udah ada lampu hazard. Di Bandit ini masih belum ada. Bagaimana dengan konsumsi BBM-nya? Oke, memang konsumsi BBM itu pastinya menjadi pertimbangan juga ya ketika teman-teman membeli motor 150 cc ya. Oke, setelah saya rasakan selama 1,5 tahun ini, selama 17.000 km ini, rata-rata saya dapatkan ketika saya driving di dalam kota itu, di Jakarta ya, itu 35 hingga 36 km per liternya. Ketika saya touring, nah touring itu otomatis saya bawa dengan gaspol terus ya, prioritas ya. Itu justru malah lebih irit sedikit sih. Kalau tadi cuma 36 km per liternya, saya bisa dapat 37 hingga 39 km per liternya. Ya bisa dibilang nggak beda jauh lah ya untuk dari segi kehematan BBM. Namun kalau misalkan dibandingkan sama kompetitornya, bisa dibilang ini yang paling boros ya, karena untuk Honda itu, Honda CB150R Streetfire itu dia bisa sampai 42-43, dan Yamaha R15 dia bisa sampai 44 sampai 46 km per liter. Oh yes, satu lagi nih, kekurangan terakhir yang memang
saya rasakan juga ya ketika memakai motor ini adalah posisi footstepnya ini yang agak racing. Jadi posisi footstepnya ini dia mirip sama kayak saudaranya ya, GSX-R dan S, dimana biasanya kalau di motor naked itu kan dia agak nyantai ya, agak nyaman gitu loh. Kalau ini agak nengkok dikit sih. Bagi saya yang tingginya 176 cm ini pada saat awal-awal memang butuh pembiasaan terlebih dahulu. Namun setelah dipakai ya pada akhirnya memang terbiasa sih. Memang ini tidak seenak dengan Honda ya, Honda CB 150 Street Fire yang mana posisi kakinya itu nggak begitu nekuk, enak gitu, standar. Jadi untuk mengendarinya juga nggak, pada saat awal itu nggak begitu pegel lah gitu. Awalnya sih pegel, tapi ya setelah dicoba kesekian kalinya, udah beberapa kali, jadi biasa lagi kok gitu. Oke teman-teman, sekian review dari Suzuki GSX 150 Bandit ini. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di komen. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Fahri Irawan. Sampai ketemu lagi dan see you next time.